Yang kedua, kita ngomong soal manajemen persediaan atau inventory management ya. Jadi gini, teman-teman. Ini ada video sebentar. Oke. Nah, ini nunggu, ini gara-gara nunggu ini nih, gara-gara nunggu banyak belum siap. Ya, si pembalap sudah masuk ke pit stop, kemudian banyak belum disiapin. Ya. Nah, tuh. Tuh, jadi waktu ini sangat-sangat berharga ya. Jadi yang harusnya dia nomor satu, ya, yang harusnya dia nomor satu, gara-gara ban aja yang belum siap, ya. Satu masalah ya, gara-gara ban yang belum siap itu dia harus kehilangan juara satunya, dia jadi nomor dua, ya. Ini dalam praktek bisnis kita seperti apa ya? Oke, kita kembali ke donat ya. Jadi ini oke. Nah, tapi sebaliknya juga teman-teman ya. Kalau misalnya kita overstock seperti apa? Overstock itu juga nggak boleh juga ya. Jadi kita kekurangan kita nggak boleh ya. Itu menyebabkan banyak kerugian. Nanti akan saya kasih contoh kerugiannya seperti apa ya. Kemudian kita kelebihan stok, kebanyakan stok juga jadi masalah ya. Bisa jadi barang-barangnya busuk, barang atau bahannya busuk, expired ya. Kemudian ini apa? Nambah biaya perawatan. Kalau kita stok kita banyak itu kan kita kan juga butuh merawat stok itu biar stok itu nggak rusak. Terus yang ketiga adalah soal cash flow kita ya. Inilah pentingnya yang namanya pengelolaan stok dengan baik ya, nggak kelebihan tapi juga nggak kurang ya. Nah, pengaruhnya adalah oke, kalau kita meminimalkan stok itu berarti minim modal ya. Kalau kita minim modal berarti kan minim cash. Nah, minim cash itu berarti alokasi cash itu bisa kita alokasikan untuk yang lain ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi kalau kita minimkan stoknya itu cash-nya itu kita bisa alokasikan yang lain. Misalnya contoh, misalnya begitu cash-nya itu sedikit untuk dialokasikan ke stok, itu mungkin kita dengan menabung, kita mungkin bisa buka cabang baru, ya. Kita mungkin bisa tambah alat-alat yang baru, ya. Nah ini yang teman-teman perlu pikirkan, ya. Jadi efeknya, tapi ada efeknya. Efeknya apa? Frekuensi ordernya mungkin akan bertambah, frekuensi pesannya mungkin akan bertambah, dan ini butuh misalnya karena perputaran cepat itu biasanya kita butuh penjadwalan yang ketat, ya, penjadwalan yang ketat. Nanti mungkin bayarnya itu, duitnya itu ngalir terus tapi oke ya, cash-nya itu kecil-kecil sebetulnya, ya. Oke, nah kemudian yang terjadi kalau kita nggak cermat itu nanti kita kekurangan barang. Hati-hati dengan ini ya teman-teman ya. Nah, antisipasinya apa? Antisipasinya adalah misalnya kita kontrak dengan supplier kita. Kita membuat forecast, kita membuat ramalan mungkin 3-6 bulan ke depan. Oh, kita mau produksi sekian nih, ya. Kita harus mempersiapkan supplier kita, ya. Lah, dengan cara dikontrak tadi itu. Lah, kemudian nanti misalnya kontrak pembelian dalam 3 bulanan langsung, cuman delivery-nya yang beda-beda. Jadi mereka yang menjaga stok itu, mereka yang menjaga stok di tempat mereka, bukan di tempat kita.
Nah, nanti tinggal kita minta pengiriman, kita jadwalkan, oh ini pengiriman sekian hari ini, tanggal ini pengirimannya sekian. Jadi yang menjaga stok itu ada di mereka, ya. Oke, penjadwalan ketat. Kemudian, kita harus mengandalkan shipment yang bagus. Kita harus punya ekspedisi yang bagus. Kita harus punya orang-orang, misalnya kita langganannya pakai ojolnya itu memang benar-benar bagus, bisa diandalkan gitu loh ya, untuk mengirim barang. Nah, ini pendekatan yang paling umum di dalam manajemen persediaan adalah yang pertama ini nih, yang namanya economic order quantity, atau jumlah pemesanan. Quantity itu jumlah, order itu pemesanan, ekonomik itu ekonomis. Artinya apa? Jumlah pemesanan yang paling ekonomis, ya. Jumlah pemesanan yang paling ekonomis seperti apa? Lah, ini ada banyak faktor-faktornya, ya. Banyak faktor-faktornya. Faktornya adalah jumlah pesanan dan kemudian biayanya per tahun. Lah, menghitungnya itu dalam kurun waktu 1 tahun, kebutuhan dalam waktu 1 tahun, ya. Ini kalau di pabrik-pabrik sudah sampai seperti itu, kebutuhan 1 tahun. Oke, teman-teman bisa pecah menjadi misalnya 2 bulan atau 3 bulan, ya. Nah, tentunya nanti akan ada akan ada perhitungan-perhitungannya, ya. Nah, saya kasih contoh perhitungannya. Rumus atau formula perhitungannya adalah EOQ sama dengan, ya, akar. Ini akar, ya, akar dari 2 kali DS dibagi H. D-nya itu adalah demand atau permintaan, S itu adalah biaya pesan, ya. Sekali mesen itu kita butuh biaya berapa? Misalnya di situ ada ongkirnya. Sekali pesen dan sekali pengiriman itu nanti ada biaya kirimnya, ya. Ini contohnya seperti itu. Lah, kemudian nanti biaya simpannya atau faktor risikonya, barang-barang yang rusak, ya, itu berapa persen, misalnya seperti itu, ya, teman-teman. Atau mungkin kita butuh peralatan khusus, contoh biaya simpan. Kalau di frozen food, nanti teman-teman butuh menyimpan bahan-bahan itu misalnya di lemari pendingin atau freezer, butuh itu. Nah, itu kan ada biaya listriknya, ya. Nanti ada biaya perawatannya, ya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan, ya, teman-teman, ya. Nah, contohnya misalnya produksi baju 10.000 pieces per bulan, kebutuhan bahannya adalah 300 roll, ya, 300 roll kain, ya. Kemudian harga per roll kainnya itu 2 juta. Ini contoh yang sama dengan sesi kita yang pertama yang kemarin, ya. Tabel yang saya kasih ke teman-teman kemarin, ya. Biaya pesannya adalah 3 juta per pesanan. Artinya apa? Sekali pesan itu ongkos kirimnya 3 juta, misalnya seperti itu. Karena kita ngirim dari luar kota dan butuh kendaraan armada sendiri, ya. Jadi sekali pesan 3 juta, ya. Nah, kemudian biaya simpannya, ya. Biaya simpannya atau misalnya faktor kerusakannya adalah 10% dari nilai barang. Nah, ini perlu kita perhitungkan, ya. Nah, kemudian berapakah jumlah pesanan yang paling ekonomis dalam sekali pesan, ya. Nah, menghitungnya adalah ini total kebutuhan setahunnya, misalnya 300 roll tadi per bulan, dikalikan 12 bulan, berarti ada 3.600 roll. Kemudian EOQ-nya, kalau dihitung berdasarkan rumus yang tadi, ya, 2 kali DS, ya. Ini D-nya demand-nya 3.600 roll dalam 1 tahun, sekali pesannya adalah 3 juta, ya. Nah, hanya handling cost-nya adalah 2 juta per roll tadi itu dikalikan 10%, ya, atau 200.000. EOQ-nya menjadi 326 roll sekali persen atau dibulatkan menjadi 329 karena ada komanya itu, ya. Nah, artinya jumlah pesan yang paling efisien setiap kali pesan adalah
329 roll. Nah, itu untuk mencukupi kebutuhan 10.000 roll per bulan, produksi 10.000 pieces per bulan. Ya, pemesanannya dalam setahun itu berarti butuh 11 kali pemesanan. Ya, artinya tidak setiap bulan. Ya, ini 11 kali dalam setahun ya, 11 kali dalam setahun. Ingat-ingat ya teman-teman ya, diperhatikan. Nah, ada faktor yang kedua yang kita sebut dengan reorder point ya. Artinya apa? Ini titik pemesanan kembali. Di jumlah berapa kita harus pesan. Ini yang perlu dipikirkan ya. Lah, caranya menghitung gimana? Caranya menghitung di situ ada parameter yang namanya maksimal stok ya. Maksimal stok itu adalah safety stoknya ya. Titik amannya, titik yang paling bawah ini, garis yang paling bawah ini, titik amannya supaya kita nggak kehabisan stok tadi itu, supaya tadi kita nggak kehabisan ban ya, itu harus disiapkan bannya tadi itu, ada 4 biji ban di pit stopnya ya, kalau di dalam video tadi itu ya, tapi ternyata karena bannya nggak siap terus jadi masalah kan gitu. Nah, ini yang disebut dengan safety stock ya. Safety stocknya itu dihitung dari mana? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, safety stock ini tidak ada standarnya ya. Ini biasanya dihitung dari mana? Dihitung dari kebiasaan si supplier ya. Dalam setiap hari kita itu memproduksi berapa banyak. Lah, itulah yang nanti jadi safety stock kita. Misalnya kita setiap hari memproduksi butuh tadi karena 10.000 roll berarti setiap hari 10.000 pieces 300 roll per bulan, berarti seharinya kita butuh produksi 20 roll ya. 10 roll ya setiap hari ya. Nah, berarti ya safety stocknya itu per harinya kalau kita hitung itu 10 roll per hari. Kalau 2 hari berarti safety stocknya 2 kali 10 roll ya, 20 roll misalnya seperti itu. Ini angka safety stock ya. Safety stock di setiap jenis bahan itu berbeda-beda. Kemungkinan berbeda-beda ya, teman-teman. Tergantung dari apa? Tergantung dari suppliernya ya. Nah, ada yang disebut dengan lead time. Lead time itu waktu tunggu. Waktu tunggu dari mulai pesen ke supplier ya. Dari mulai pesen ke supplier kemudian sampai barang itu datang ya. Tadi kan ada Mbak siapa tadi yang memproduksi fashion ya. Dari mulai pesen bahan sampai bahan itu datang itu berapa lama? Ya, itu yang disebut dengan lead time. Ya. Lah, ini lead time ini menentukan apa? Konsumsinya harian itu berapa? Konsumsi setiap harinya itu berapa? Kalau tadi di pabrik tadi itu konsumsinya 10 roll per hari. Ya. Jangan dibayangkan 10 roll per hari itu besar loh. Itu hanya pabrik UKM loh itu, di kelas UKM loh itu, di kelas industri rumahan loh itu. Ya. Itu saya ngalami di salah satu klien saya ya. Itu kebutuhannya hanya sekitar 10 roll per hari ya. Bukan sesuatu yang besar. Yang itu omsetnya hanya sekitar di angka 300-an juta ya. Oke. Nah, lanjut dari soal di atas ya, teman-teman ya. Kebutuhan tadi 300 roll itu kan untuk 30 hari, berarti ya ini ada 10 roll per hari produksinya ya. Reorder point-nya atau titik pesan kembalinya tadi itu konsumsi hariannya dikalikan dengan lead time plus safety stock ya. Misalnya lead time-nya adalah 14 hari, mulai dari pesen sampai barang itu datang butuh waktu 14 hari. Ya, kita pesan ke supplier sampai barang itu datang itu 14 hari.
safety stoknya misalnya kita tentukan 2 hari, ya berarti 14 ditambah 2, 16 dikalikan dengan 10 roll, artinya ada 160 roll. Pada saat di titik stok kita itu mencapai 160, itu kita harus pesen lagi, ya kita harus pesen. Nah, andai kata tidak ada keterlambatan, ya berarti ada 20 ditambah dengan sekali pesennya kan 329 roll, ya di sini teman-teman ya, perhatikan di sini ya, ini ada 20 ditambah 329, ya ini berarti 349 roll ini adalah jumlah maksimum stok kita, ya. Tadi kan ada maksimum stok tuh yang paling tinggi itu, ya. Maksimum stok kita tuh ada di situ. Artinya apa? Rak atau tempat yang kita butuhkan itu harus mampu menampung 349 roll kain. Gitu ya teman-teman ya. Semoga dari sini paham, ya. Oke. Nah, teman-teman buatlah tabel EOQ dan ROP ini secara detail, setiap item barang, ya dihitung, ya. Ini format tabel yang sederhana ini sudah saya siapkan, teman-teman tinggal ngikutin, ya. Ini tabel yang di atas, ini masih bersambung ke tabel yang di bawah, artinya ini memanjang ke kanan ya, memanjang ke kanan, itu tabelnya cukup panjang ya. Nah, nanti ada kolom-kolom yang teman-teman tidak butuhkan, silakan dihilangkan. Tapi kayaknya ini udah kolom-kolom yang minimal, ya. Kemudian ada kolom-kolom yang mungkin teman-teman justru malah harus nambah kolom, yaitu nanti ini apa? Teman-teman harus mulai nambahin kolom sendiri. Makanya saya menyarankan teman-teman kalau bisa pakai laptop ya, ini ya. Nah, ini nanti dikonversi dalam bentuk Excel ya, dibuat dalam bentuk Excel. Oke, tabel itu ada di mana? Di sini sudah ada rumus-rumusnya. Tabel itu ada di buku saya. Ya, ini saya ambil dari buku saya. Ya, oke lah. Nanti saya kasih deh file khusus tabel ini aja ya, teman-teman ya. Format dasarnya saya kasih, plus sudah ada formulanya di situ. Tinggal teman-teman menyesuaikan sendiri. Ya, oke. Nah. Kembali ke cash flow belanja. Cash flow belanja itu bisa diminimalkan dengan cara seperti ini, mengecilkan ya, mengecilkan yang tadinya setinggi ini ya, yang tadinya setinggi ini jadi lebih kecil. Sebentar. Oke, saya pakai ini biar lebih jelas. Mana ya tadi? Spotlight-nya mana ya? Oke, spotlight ini ya. Nah, biar lebih jelas ini ya teman-teman ya. Ini adalah maksimal stoknya di sini. Untuk kita membuat cash flow-nya lebih minimal, cash flow-nya itu jadi pengirimannya kita minimalkan, maksimal stoknya itu jadi di titik ini. Jadi jauh lebih rendah. Ya, nanti mungkin biaya pengirimannya juga nanti akan kita perhitungkan lagi dengan pengiriman-pengiriman yang lebih murah. Ya, oke. Nah, otomatis di sini lead time-nya yang tadinya 14 hari, nanti lead time-nya ini mungkin jadi akan lebih singkat, ya, dengan pengiriman yang lebih bagus, ya. Nah, ini karena kuantitinya juga lebih sedikit, ya. Nah, di sini ini teman-teman kalau mau meminimalkan cash flow-nya ya, cash flow belanjanya ya, teman-teman, ya. Nah, ini contoh juga di dalam apa? Di dalam pengelolaan gudang, teman-teman harus punya yang namanya kartu stok seperti ini, ya. Yuk, mulai teman-teman membenahi usahanya, walaupun itu masih kecil, ya. Di sini ada nama barangnya, kode barangnya, suppliernya siapa, minimal stok berapa, maksimal stoknya berapa, ya. Kemudian nanti di sini tanggalnya nih, tanggal misalnya diterima dari supplier tanggal berapa, diterima oleh siapa, masuk berapa, keluar berapa, saldonya berapa. Kemudian nanti misalnya dikeluarkan ke produksi, siapa yang mengeluarkan. Ini semuanya terlacak ya teman-teman ya. Ini penting untuk misalnya
supaya nanti kita tuh nggak tuding-tudingan gitu loh. Dan memang orang yang mengeluarkan barang dari gudang itu harus benar-benar terpantau, ya, terpantau. Jadi ada rekamannya dengan kartu stok ini, ya. Tentunya nanti dilengkapi dengan surat jalan. Atau kalau misalnya itu ke produksi, itu juga ada bukti pengeluaran barang, ya. Oke. Nah, sistem perputaran stok itu sendiri itu ada dua yang namanya, yang pertama adalah FIFO, yang teman-teman mungkin sering dengar, first in first out, dan ada yang namanya last in first out. Ini biasanya di mana problemnya, ya? Biasanya problemnya ada di penataan gudangnya. Seringkali yang terjadi adalah kita pengennya FIFO, tapi karena barang yang terakhir itu ditumpuk paling atas atau ditumpuk paling luar, jadi diambil duluan. Akhirnya terjadilah last in first out, ya. Nah, penataan gudang itu kalau saya idealnya adalah misalnya barang itu masuk dari sebelah kanan, dia keluar dari sebelah kiri, atau masuk dari sebelah kiri, keluar dari sebelah kanan. Jadi pintu masuk dan pintu keluar itu berbeda, ya. Ini contohnya seperti itu. Kalau misalnya dibuat rak-rak, ya, rak-raknya pun seperti itu. Jadi ada jalan keluar sebelah kiri dan jalan keluar sebelah kanan. Atau kalau raknya jadi satu, ya, ada nanti barang yang masuk yang baru itu menggeser barang masuk yang lama, barang yang sudah lama. Nah, nanti pengambilan tetap dari sebelah kanan, misalnya seperti itu. Masuknya dari sebelah kiri, keluarnya dari sebelah kanan. Jadi begitu ada masuk lagi barang, digeser tuh barang yang lama ke sebelah kanan dulu, ya, supaya itu menjaga first in first out, ya. Oke. Nah, ini beberapa laporan yang teman-teman butuhkan untuk mengendalikan stok. Oke, teman-teman, pengendalian stok ini biasanya pembuatan sistem seperti ini biasanya di level teman-teman yang usahanya sudah mulai meningkat, ya. Ya. Lah, itu ada yang namanya laporan berupa perbandingan. Membandingkan laporan pembelanjaan bulanan. Setiap bulan itu berapa nih belanjanya? Lah, itu kita bandingkan untuk kita kontrol, ya. Untuk kita kontrol. Kemudian selain itu kita juga butuh mengontrol si supplier. Supplier itu apakah dia mengirimkan dalam jumlah dan waktu yang tepat. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan untuk dilihat mana supplier yang bagus, mana yang nggak bagus. Kemudian selain itu di dalam pengelolaan gudang juga perlu diperhatikan rejection rate atau kesesuaian kualitas. Apakah